Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Agustus tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Karunia Bahasa Roh. Para pemirsa terkasih, karunia bahasa roh merupakan salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan Allah kepada orang percaya untuk mendukung penyebaran Injil dan membangun jemaat secara nyata. Berdasarkan berbagai contoh dalam Alkitab, termasuk peristiwa Pentakosta, bahasa roh lebih tepat dipahami sebagai kemampuan berbicara menggunakan bahasa asing yang sebelumnya tidak dikuasai seseorang. Para pemirsa, karunia ini memungkinkan pemberitaan kabar keselamatan kepada berbagai bangsa tanpa hambatan bahasa, sehingga banyak orang dapat mendengar firman Tuhan dengan jelas. Dengan demikian, tujuan utama karunia bahasa roh bukanlah untuk menunjukkan kehebatan rohani seseorang, melainkan menjadi alat pelayanan yang efektif bagi kemuliaan Allah. Para pemirsa, pemahaman ini menolong kita melihat bahwa setiap karunia Roh Kudus selalu diberikan demi kepentingan bersama, bukan untuk kebanggaan pribadi ataupun mencari pengakuan manusia. Bapak Ibu terkasih, Paulus memberikan perhatian sangat besar terhadap persoalan bahasa roh karena jemaat Korintus mengalami banyak penyalahgunaan karunia tersebut dalam ibadah bersama. Kitab 1 Korintus pasal 12 sampai 14 berulang kali membahas bahasa roh, menunjukkan bahwa persoalan ini telah menimbulkan kebingungan, perselisihan, dan ketidakteraturan dalam kehidupan jemaat. Bapak Ibu, sebagian anggota jemaat terlalu mengagungkan karunia itu sehingga menganggapnya sebagai ukuran utama kerohanian seseorang. Akibatnya, suasana ibadah kehilangan tujuan utamanya karena banyak perkataan tidak dipahami oleh jemaat yang hadir. Bapak Ibu, Paulus kemudian mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang menghadirkan damai sejahtera, keteraturan, dan pengertian, sehingga seluruh pelaksanaan ibadah harus mencerminkan karakter Allah sendiri secara nyata. Saudara-saudara terkasih, karena itu Paulus menegaskan bahwa karunia bahasa roh harus selalu disertai dengan karunia menafsirkan supaya setiap perkataan dapat dipahami oleh seluruh jemaat. Jika tidak ada orang yang mampu memberikan penafsiran, maka perkataan tersebut tidak membawa manfaat bagi mereka yang mendengarkannya. Saudara-saudara, firman Tuhan hanya akan membangun iman apabila isinya dimengerti, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya Paulus lebih mengutamakan komunikasi yang jelas dibandingkan perkataan yang mengagumkan tetapi tidak dapat dipahami. Saudara-saudara, prinsip ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pelayanan bukanlah keunikan pengalaman rohani, melainkan sejauh mana firman Tuhan mampu membangun, menguatkan, menghibur, dan menuntun umat kepada Kristus. Para pemirsa sekalian, Paulus sama sekali tidak menolak keberadaan karunia bahasa roh, karena ia sendiri mengakui bahwa karunia tersebut berasal dari Roh Kudus. Namun, ia menolak sikap yang meninggikan satu karunia
sehingga mengabaikan karunia lain yang sama pentingnya dalam tubuh Kristus. Pemirsa sekalian, semua karunia berasal dari roh yang sama, diberikan kepada orang yang berbeda, dan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pelayanan gereja. Tidak seorang pun menerima seluruh karunia, sebab Allah membagikannya sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Oleh sebab itu pemirsa, setiap orang percaya dipanggil untuk menghargai keberagaman karunia, bekerja sama dengan rendah hati, dan tidak membandingkan dirinya dengan sesama anggota jemaat Bapak Ibu sekalian. Pelajaran ini juga menolak anggapan bahwa setiap orang harus berbicara dalam bahasa roh sebagai bukti telah menerima baptisan Roh Kudus. Paulus secara jelas mengajarkan bahwa Roh Kudus membagikan karunia sesuai kehendaknya sehingga tidak semua orang menerima karunia yang sama. Bapak Ibu, ada yang menerima karunia mengajar, bernubuat, melayani, memimpin, menyembuhkan, ataupun berbagai karunia lainnya yang sama berharganya di hadapan Allah. Karena itu, kerohanian seseorang tidak boleh diukur hanya berdasarkan satu jenis karunia tertentu. Bapa Ki, bukti kehadiran Roh Kudus justru terlihat melalui kehidupan yang menghasilkan buah roh, kesetiaan melayani, kasih kepada sesama, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan gereja masa kini, kemampuan berbicara menggunakan berbagai bahasa tetap menjadi karunia yang sangat berguna untuk menjangkau masyarakat dari latar belakang budaya berbeda. Orang yang memiliki kemampuan tersebut dapat menerjemahkan khotbah, menginjili pendatang, melayani misi lintas budaya, serta memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengenal Injil. Saudara-saudara, penggunaan bahasa yang dimengerti pendengar menunjukkan bahwa Allah menghendaki setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami kabar keselamatan. Hal ini membantu kita memahami bahwa bahasa roh menurut ajaran Paulus berorientasi pada komunikasi yang membangun dan membawa orang kepada Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, setiap karunia Roh Kudus harus digunakan secara bijaksana, teratur, penuh kasih, dan selalu mengutamakan kemuliaan Allah serta pertumbuhan iman seluruh jemaat. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.